Hai, ketemu lagi masih bareng gue Andi dan my partner Anda masih setia di belakang kamera. Dan kali ini di sebelah gue sudah ada seorang wanita cantik berhijab, udah kayak ayah rojak gue ya. Ya, perkenalkan Sheila Taradia, founder dari Bimi. Kalian tahu nggak sih Bimi itu apa? Nanti kita kalau ngobrol-ngobrol sama Kak Sheila. Nah Kak Sheila, thank you sudah menyediakan waktunya untuk kita ngobrol bareng santai. Aku sih pengen ngobrol sama Kak Sheila itu terkait apa sih Bimi, terus siapa sih Kak Sheila, mulainya kapan gitu. Karena aku mau ngucapin selamat juga, karena kan nggak semua perempuan tuh dikasih anugerah sama Yang Maha Kuasa untuk bisa seperti Kak Sheila. Dan Kak Sheila menjadi salah satu wanita yang bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk orang banyak gitu, dengan bisnisnya yang sekarang sudah, siapa sih yang nggak tahu Bimi gitu ya. Nah, ini Andi pengen ngobrol sama Kak Sheila itu, kapan Kak Sheila mulai terpikirkan untuk ingin menjadi womanpreneur? Halo, sebelumnya makasih udah ajak aku untuk ngobrol di podcast ya sebutnya ya. Iya, ini ngobrol santai podcastnya di Anes Project ya. Gitu ya di sini. Sebelumnya Bimi itu udah dari tahun baru sih, dia tahun 2019. Itu pas waktu aku lagi hamil anak kedua. Oke. Sebelumnya kan aku emang bisnisnya itu di bidang kuliner gitu ya. Punya kafe sama suami gitu. Oh gitu awalnya. Masih berjalan, sekarang ganti branding, ganti nama kafenya. Jadi resto. Terus biasanya kan aktif tuh, kalau belum punya anak kan aktif di resto bantuin suami gitu. Betul. Terus ketika hamil dan udah punya anak pertama, itu tuh kesibukan tuh banyak banget di rumah. Apa-apa di rumah, jadi bosan gitu loh. Akhirnya aku berbuatan DIY, lihat YouTube, beli bahan-bahan itu di marketplace, malah di Shopee gitu-gitu buat-buatan. Jadilah pelembab gitu ya, dipakai. Kalau orang hamil kan kadang takut pakai skincare. Betul. Jadi aku pakai buat-buatan sendiri gitu, tapi bahan-bahannya alami, dari madu, dari lilin debat, terus dari almond, minyak kelapa, minyak zaitun gitu. Terus aku posting di Instagram. Padahal gak ada niat jual ya awalnya. Posting di Instagram, banyak yang nanya selama hamil pakai skincare apa. Ya aku fotoin, aku tunjukin aku pakai ini sama produk lainnya lah gitu ya. Soalnya pada kita jualin. Oh, banyak yang tertarik. Kita jualin. Terus yaudah deh, aku iseng, aku bilang yaudah deh open PO, pre-order ya gitu. Soalnya masih buat sendiri. Dan lagi dalam keadaan hamil juga waktu itu ya? Aku lagi hamil, iya. Terus Masya Allah, pas waktu open PO pertama kali itu langsung 100 orderan. Wow. Berapa hari gitu kan buka. Kok nyampe 100 kayak gitu. Kaget. Terus ya udah, akhirnya dari situ jualan-jualan iseng. Terus akhirnya diajarin sama temanku yang dokter gitu. Kalau skincare tuh harus ada BPOM, nggak bisa kalau cuman buat rumahan tiap ini. Izin ya? Iya, terus kan nggak ngerti tuh kayak gimana mau BPOM gitu-gitu. Akhirnya diajarin sama temanku yang dokter untuk kerjasama maklon gitu loh di pabrik skincare. Akhirnya aku bawa produkku ke pabrik itu, dibuatin sampel, malah yang lebih bagus ya, kan udah kata dokter gitu kan, promosinya lebih bagus. Ya udah, alhamdulillah akhirnya Bimi udah BPOM, udah halal juga kita. Terus ya sekarang akhirnya bisa jual ribuan pieces karena udah BPOM tadi. Prosesnya cuma 2 tahun berarti dari 2019, secepat itu ya? Alhamdulillah 2 tahun. Wow, luar biasa. Ini masuk tahun ketiga di bulan Mei tahun depan. Oke, dan Bimi ini kan skincare yang bisa dipakai oleh ibu dan anak. Iya. Artinya ini anak yang balita atau baby newborn juga bisa, yang pelembab serbaguna ini. Oh, sudah boleh pakai udah skincare? Boleh, karena dia kalau untuk ruang popok, sebenarnya kan baby itu kayak pakaian body bayi, lotion bayi itu udah termasuk skincare. Skincare itu kan yang berhubungan dengan kulit, dengan perawatan tubuh gitu. Dari bayi udah pakai kan. Karena sorry, kalau bayi itu kan kulitnya pasti masih sensitif gitu. Kadang kita pernah kan ada dulu tuh pernah ada yang lagi viral tuh gara-gara pipi anaknya dipegangin waktu di mall, akhirnya dia kemerahan gitu ya, itu susah hilang. Segitu sensitifnya maksudku kalau kulit bayi itu. Ini malah kita ada produk skincare untuk baby. Justru itu namanya mencegah. Jadi mencegah. Kalaupun udah kejadian kayak gigit nyamuk atau ruam-ruam merah-merah gitu, pakai ini kan bahannya dari madu. Madu itu kan ada antibakterialnya juga. Terus ada minyak zaitun pelembabnya, minyak kelapa, minyak almond, semuanya kan bahan alami tuh. Jadi makanya nggak ada efek sampingnya gitu loh, nggak ada bahan-bahan kimianya gitu kan. Bahkan tertelan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Sariawan pun bisa diolesin pakai itu. Karena kan sekarang udah banyak banget tuh skincare dan
Congrats juga, aku sempat baca-baca juga. Jadi Bimi itu di bulan lalu sempat menjadi top 10 di penjualan Shopee dan Tokopedia kalau nggak salah ya. Iya. Yang ada MS Glow dan lain-lain gitulah, termasuk Bimi juga ada di situ. Itu keren sih. Kupikir Bimi ini sudah lama loh kak. Ternyata baru dari tahun 2019. Terus Kasela juga terpilih. Siapa tuh yang Putri Tanjung ngadain Womanpreneur tuh? Iya, 9 Womanpreneur. Iya, 9 Womanpreneur. Oke. Itu nanti di mana? Diundang sana? Enggak, nanti kita kalau udah dapat kayak hadiah dari sana, terus nanti kita mentoring langsung sama Putri Tanjung, tapi by Zoom. Oh, by Zoom. Putri Tanjung sama ada beberapa mentor lagi gitu. Ada salah satunya kayak foundernya Halodoc gitu. Kasela waktu zaman kuliah kepikir nggak sih mau usaha? Memang dari zaman kuliah, pokoknya gue kalau udah selesai kuliah gue nggak mau kerja, gue pengen usaha gitu nggak sih? Dari dulu emang pengen jadi pengusaha. Niatnya dulu. Emang niatnya dulu, tapi nggak tahu kan pengusaha itu gimana ya, pengennya dulu tuh mikirnya kalau pengusaha keren aja gitu. Taunya ternyata jadi pengusaha ribet juga ya, banyak yang kayak keren itu bukan kayak kerja di bank gitu ya, bukan ya? Ya, kalau dulu gue ngeliatnya kayak Bob Sadino, terus ngeliat kayak Sandiaga Uno, sosok yang bener kayak keren nih bapak nih, kece gitu kan, tuh kayak santuy gitu kemana-mana. Dan udah ada foto bareng sama Sandiaga Uno ya? Oh iya, sama Meridiana juga itu. Iya. Jadi memang dari kuliah itu udah nggak mau, pengen jadi pengusaha. Ya dulu sempet kerja, cuman emang pengen gini, aku kerja buat nantinya jadi pengusaha, jadi kayak ngumpulin modal, dulu mikirnya gitu. Tapi ternyata masuk kuliah kerja cuman tahan 2 bulan. Tahan 2 bulan. Resign. Resign akhirnya buka kafe bareng suami itu tadi? Enggak, gue macem-macem sebelum itu jualan di Pekor dulu. Jualan apa di Pekor? Kayak makanan-makanan gitu loh. Kayak kulineran. Puasa kuliner kayak pancake duren gitu, terus jualan macam-macam sampai baju-baju second di Pasar Senen, terus cuci ulang, dimerekin lagi second brand, thrift ya. Iya, thrifting. Jualin juga, terus macam-macam nasi bakar gitu. Pokoknya memang merangkak dari bawah dulu sih, jadi kayak semua dicobain. Bahkan pernah waktu kayak liburan semester gitu jadi kasir restoran Aceh gitu di Kue Halim dulu. Punya teman, kebetulan punya bapaknya teman tuh nyobain, dannya gue nombok pula lagi. Gitu karena masih inget ya? Nomboknya masih inget ya berarti? Inget kok nomboknya. Iya. Nah, Kasela, ini kita sebelum cerita terkait pencapaian Kasela di Bimi dan beberapa mungkin ada hal lain yang lagi dikerjain. Cerita dulu dong ke kita, Bimi itu apa sih sebetulnya gitu. Terus kepikiran tadi kan karena memang waktu lagi mengandung. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Bimi itu apa gitu. Jadi teman-teman Anas Project tuh coba dong di-share dong ke teman-teman Anas Project, Bimi itu apa sih gitu. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi teman-teman, Bimi itu adalah skincare alami yang turunan dari madu semua. Jadi semua skincare itu dari madu semua. Pasti bahan utamanya ada madunya. Terus itu diformulasikan aman untuk ibu hamil, ibu menyusui dan baby gitu. Nah, terus Kasela, Bimi kan sudah besar nih. Sudah makin besar. Terus apa sih manfaat dari usaha yang Kasela jalanin saat ini? Sebenarnya sih aku tuh Bimi ini awalnya tuh kayak jadi sampai sekarang masih jadi kendaraan aku. Ini semua kendaraan ya, berarti bisnis ini kendaraan untuk menuju ke yang lain-lain gitu. Salah satunya misalnya memberdayakan ibu rumah tangga gitu. Karena kan aku ibu rumah tangga ini suka kayak ada penghasilan tambahan, meskipun kita udah dapat penghasilan dari suami bulanan, tapi kan kadang kita suka pengen jajan lebih gitu ya. Nah, kadang ibu-ibu itu senang kalau bisa dapat duit sendiri gitu, meskipun di rumah sambil ngurus anak juga gitu, dari handphone bisa jualan. Terus aku membina reseller aku tuh yang hampir 98% itu ibu rumah tangga semua. Ibu rumah tangga semua, terus 2%-nya anak kuliahan gitu-gitu, ikutan juga mereka. Terus juga untuk membina tim aku nggak banyak, cuma 10 orang, tapi mereka benar-benar kita ikutin kelas-kelas bisnis. Timnya aku bina gitu loh. Terus juga selain itu kita punya gerakan sosial juga. Apa itu? Gerakan sosial itu namanya gerakan BDM. BDM itu ada 2. Kita sekarang ini di Borong Dagangan Mereka sama Bangkit Jenama Lampung yang terbaru. Bangkit Jenama Lampung, jenama merek. Kalau Borong Dagangan Mereka
itu kita kerjasama juga sama Dompet Duafa, Sobat Sedekah, sama Kita Bisa yang terbaru ini. Jadi kita tuh ngeborong dagangan kaki lima pinggir jalan, terus kita borong di barang dagangnya berapa semua kita bagikan ulang. Jadi sedekahnya tuh 2 kali gitu loh. Iya, kita borong dagangan mereka terus kita bagiin ke yang lain juga. Bagian lain yang lewat di situ, dapat uang Gojek gitu. Itu yang borong dagangan mereka. Itu kerjasama juga kemarin sama Siger Foodies, kuliner Lampung. Yes. Terus Lampung Kuliner tuh kita ajakin juga mereka untuk berpartisipasi. Gitu. Apa alasan Kak Sela akhirnya tergerak untuk melakukan hal itu? Kalau dari dulu tuh emang seneng sih, kayak pengen bermanfaat aja gitu buat orang lain gitu. Dulu juga sempat ikut-ikut kayak komunitas sedekah jamaah atau masih masih gadis ya gitu ya, kayak gitu. Terus semenjak punya anak, nikah, untuk waktu ke situ tuh agak kurang gitu loh, untuk turun langsung kangen gitu loh. Akhirnya oke deh, aku coba inisiasi gerakan ini deh gitu. Walaupun nggak banyak aku yang jalan, tapi teman-teman yang lain tuh pada sedang jalan gitu loh. Bahkan dulu awal-awal belum ada gerakan ini, jadi kita sisihin nih dari penjualan dini berapa persen, mitra akun di luar kota itu satu orang aku kasih 500.000 tiap Jumat. Nah mereka tuh laporan di grup, 500.000 itu digunain untuk bagi-bagi apa gitu ke orang sekitar di kota-kota mereka gitu. Misalnya hari ini jatahnya 10 orang mitra, siapa yang mau A, B, C, D gitu. Terus kita transfer duit 500.000, nanti mereka laporan di grup, itu buat semangat mereka juga. Waktu itu Luar biasa. akhirnya ke gerakan ini, dan terakhir yang terbaru ini karena itu udah jalan kan, tanpa aku bisa jalan, aku ke Bangkit Jenama Lampung. Kalau itu baru jalan sekali kemarin, tiap Jumat. Jadi aku pilih UMKM yang terpilih, salah satunya misalnya yang udah 1 tahun, terus juga dia produknya bagus, berpotensi, aku datengin, aku promoin gratis. Aku bawa influencer juga, bukan aku aja. Aku bawa influencer satu lagi untuk bantu aku promosiin mereka. Terus cerita mereka itu aku angkat di feed gratis. Jadi aku bukan cuma promoin misalnya, wah produk kopi ini enak banget, enggak, tapi aku angkat nilai lebih dari bisnis dia. Misalnya, oh ternyata dia itu kayak kemarin aku datengin jual keripik talas, itu dia memberdayakan petani-petani yang talasnya kebuang, nggak ada yang mau nampung. Jadi dia buat jadi keripik, dijual lagi gitu. Terus ternyata karyawan dia yang sebelah situ walaupun di rumahan, itu tangga-tangga dia sendiri, ibu-ibu udah pada tua, yang buat kue bantuin dia. Nah itu jadi yang aku angkat nilai itunya gitu. Itu dibangkitin nama Lampung. Karena kan kadang UMKM itu suka pengen apa tuh, endorse selebgram, influencer, tapi berbayar. Terus mereka juga belum melek nih, kayaknya bayar mahal ngapain gitu kan. Akhirnya ya aku coba bawain satu nih influencer, mau nggak gratis? Gratis, terus kamu juga dapat pahala kan bantuin mereka gitu. Alhamdulillah respon positif, para influencer pada mau. List itu udah lebih dari 30 influencer yang mau turun. Aku nih yang kadang nggak sempet. Luar biasa sih. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi kalau aku tarik kesimpulan sih mungkin kemuliaan hatinya Kak Sela, aku rasa sih yang bisa ngebawa Kak Sela sampai detik ini gitu. Maksudnya sampai ke posisi sekarang gitu. Karena kan orang kalau udah di atas ya rata-rata kan ya nggak semua sih memang. Bahkan kalau yang sempat viral kemarin, tahu nggak, nonton nggak gosipnya Baim tuh? Baim juga kan sama sih, dia juga kan baik tuh ke semua orang. Cuma karena dia salah ngomong aja karena mungkin akhirnya boom gitu, kena gitu. Itu gimana kalau tanggapan Kak Sela ngeliatnya itu gimana tuh? Karena ada beberapa adab yang memang nggak yang nggak dipakai sama Baim sih ke orang tua ya. Di luar orang tua itu benar atau enggak sih sebetulnya? Iya, kalau aku sih nanggepinnya, waktu itu aku sempat bahas juga sih sebenarnya itu ya. Itulah pentingnya adab sebelum ilmu. Jadi kita harus beradab dulu sebelum kita punya ilmu. Mau sekaya apapun kita, mau gimana pun kita suksesnya, tapi kalau kita nggak punya adab, meskipun hati kita memang memberi ya, ngasih nih, memang dia bagi-bagi gratis, bukan kebaik aja ya, misalnya orang-orang itu bagi gratis, tapi dia nggak punya adab dengan cara ngasih atau cara omongan yang malah menyinggung orang lain, ya itu buat apa gitu loh. Berarti memang adab dulu kan yang diutamakan gitu. Mungkin cara penyampaian dia yang salah atau apa, aku nggak setuju sih, soalnya itu orang tua, mau gimana pun misalnya emang orang tua itu yang ngeselin, nggak sepatutnya kita begitu gitu loh. Sekalipun gitu. Dia fake ya maksudnya? Iya gitu kan banyak cara menolak dengan hal yang lebih lembut atau apa. Jadi kita duluin adab sebelum ilmu. Sebelum ilmu.
Jadi orang berilmu belum tentu beradab ya? Iya benar. Itu Oke. juga kan orang kaya belum tentu beradab kan. Balik lagi. Nice. Oke. Thank you loh Kak Sela. Kamu tuh termasuk yang beruntung memang. Aku tuh seneng ketemu orang-orang yang punya pemikiran di luar nalarku, karena aku yang laki-laki aja kadang kan nggak. Ya kita lupain lah dulu lah kalau perempuan tuh selalu di bawah laki gitu ya. Laki-laki tuh yang di atas. Kalau sekarang sih enggak, gue ngerasa kalah di sini duduk bersama Kak Sela. Itu gue kayak nggak ada apa-apanya tuh. Nih jauh nih, jauh gitu. Bisa aja. Nah jadi gue seneng gitu. Gue tuh seneng kalau ketemu orang yang punya pemikiran luar biasa. Apalagi Kak Sela sekarang dengan program BDM, Borong Dagangan Mereka itu tadi, dan Lampung. Bangkit Jenama Lampung. Bangkit Jenama Lampung gitu. Itu program-program yang memang ya mungkin memang bisa semua orang lakuin, cuma karena keterbatasan akhirnya mungkin mereka ya males lah atau memang belum bisa berbagi gitu. Dan Kak Sela sekarang dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa berbagi itu. Semoga berjalan dengan baik, lancar terus gitu. Itu programnya seminggu sekali kah atau everyday? Kalau yang BDM Borong Dagangan itu udah hampir seminggu 3 kali. Jadi kan itu udah bisa aku lepas tuh, aku kasih namanya ini, kita ajakin lagi teman-teman lain untuk gak dari Bimi lagi gitu loh. Kan aku awal nih dari Bimi gitu kan. Dia ngajak yang lainnya juga begitu gitu loh. Akhirnya yang lainnya pada ngikut. Sampai bukan kita bisa juga. Ini masih gitu. lokal Bandar Lampung aja atau? Kalau sekarang masih di lokal Bandar Lampung, tapi alhamdulillah yang di Dompet Duafa Pusat itu juga ngikutin program kami. Jadi udah nyampe kemarin tuh di mana ya, Jogja kalau nggak salah. Sampai Jogja. Jadi mereka inspirasi nih, oke, kita jalanin juga begitu, kayak di Lampung udah jalan. Gitu. Ada yang info Kak Sela nggak sih, kayak misalkan ada nih followers Kak Sela nginfoin bahwa nih di daerah ini ada yang perlu dibantu gitu-gitu nggak? Apa Ada. kita langsung gerbek langsung? Ada, kita malah buka kayak question gitu loh. Ada nggak di mana? Terus kalau Bayi Gusnya sama kerjasama sama Dompet Duafa, mereka pakai survei. Jadi dia kayak sebelum turun lapangan hari Jumat, 3 hari sebelumnya mereka survei orang ini tiap hari lewat jam berapa di sekitaran sini. Terus juga Denny jualannya laku berapa. Dia benar-benar survei kalau yang Iya. Ada juga yang langsung gerbek langsung. Jadi itu yang sobat sedekah gitu. Jadi kita ada. Nah ini terakhir nih Kak Sela, pertanyaan dan closing statement lah terakhir dari gua. Jadi menurut gua untuk mencari rezeki itu kan sebetulnya tidak mesti jadi pengusaha, karena banyak pekerjaan apapun itu PNS, Polri dan segala macam karyawan juga kan itu adalah salah satu cara kita mencari rezeki gitu ya. Jadi apapun itu yang penting masih halal. Nah karena gue ketemunya Kak Sela sebagai pengusaha, mungkin Kak Sela bisa share ke teman-teman, sharing motivasi lah. Kalau buat mereka yang pengen jadi pengusaha itu mesti ngakuin apa, Kak Sela mungkin bisa share. Nah, pasti kalau mau jadi pengusaha, sebenarnya sih kalau prinsip aku sih mudah banget sih. Lakukanlah apa yang kamu cintai gitu. Jadi kalau semua apapun yang kamu lakukan dengan cinta, pasti kita tuh puas gitu loh, nyaman gitu loh. Mau banyak duit tapi lu nggak cinta akan pekerjaan itu apa nggak, ya nggak bahagia gitu loh. Ngapain? Terus gitu kalau ya? misalnya tipsnya jadi pengusaha, yang pertama tuh bangun mental dulu, terus mau upgrade mau belajar. Sekarang kan udah banyak tuh belajar dari YouTube. Terus thanks loh udah bikin acara kayak gini kan, bisa sharing tuh. Siapa tahu ada ilmunya yang bisa diterapkan juga teman-teman kan sebelum memulai usaha. Mental tadi, mau belajar, terus mulailah langkah kecil, terus action. Jadi jangan cuman bisnis itu mau dipikirin dulu tapi nggak jalan-jalan kayak matang. Yang penting lu nyemplung dulu, ngerasain dulu, belajar dulu. Ketika jatuh, anggap itu jadi pelajaran bukan kegagalan. Aku tuh 14 kali gagal di bisnis sebelumnya, dari 2013 sampai yang rugi ratusan juta juga pernah, itu di 2018. Mulai lagi dari nol. Terus ya alhamdulillah sekarang karena nggak berhenti, ya aku nyampe sini. Kalau kemarin berhenti terus udahlah di ibu rumah tangga aja, atau udahlah nyerah deh ini aja gitu, nggak bakal nyampe sini gitu. Oke. Siap, thank you Kak Sela. Sama-sama. Thank you sharingnya, thank you teman-teman. Jangan lupa buat kalian yang belum tahu Bimi, kita cobain Bimi. Pakai Bimi. Buat anak balita boleh, ibu hamil menyusui boleh. Buat cowok juga bisa kita pakai. Oke, sama-sama nanti kita cobain Bimi ya. Thank you Kak Sela sharingnya. Bye. Bye.